Halo semuanya, selamat datang di Applicat Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen coba untuk menyampaikan salah satu trik dan tips untuk proses pembuatan Spring Animation di SolidWorks seperti apa. Jadi proses yang akan kita buat kali ini adalah tentunya akan melewati beberapa proses. Yakni adalah pertama adalah kita akan mencoba untuk membuat spring assembly. Jadi dari membuat untuk bagian atas dan bagian bawahnya dan juga untuk kita akan coba untuk bikin springnya atau coilnya nantinya. Nah, terus kemudian kita memastikan bahwa nantinya spring yang kita buat itu bisa spring assembly yang kita buat ya nantinya bisa bergerak. Jadi ketika bagian atasnya itu dikompres, nanti akan bagian coilnya itu juga ikut mengkompres juga, dan juga ketika bagian nantinya springnya itu dipanjangkan, nanti coilnya juga ikut memanjang seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita akan coba untuk membuat animasi dengan menggunakan linear motor pada motion study. Nah, untuk prosesnya sendiri, saya akan coba memulai dari sini. Di mana yang akan kita coba lakukan di sini adalah saya sudah punya satu buah plate atau disk seperti ini di dalam satu buah assembly, di mana ini nanti akan menjadi untuk bagian bawah dan juga bagian atas daripada si spring assembly yang akan kita buat nantinya. Nah, kemudian dari di sini kita akan coba untuk copy dulu untuk membuat bagian atasnya. Jadi untuk batas atasnya dulu kita buat nantinya kurang lebih seperti ini, di mana untuk prosesnya kita tinggal ngambil bagian yang di sini kita mat seperti biasa. Jadi kita pakai mat umum seperti ini, konsentrik seperti itu. Terus kemudian kita tarik ke atas, kemudian selanjutnya adalah kita bikin antara front plane di sini dengan front plane dari si disk yang di atas ini konsentrik. Terus yang tidak kalah penting adalah kita pengen coba untuk membuat antara spring ini di bagian dalamnya di sini, di sini dengan di sini kita berikan jarak. Jadi kita berikan jarak dengan distance di sini. Di bagian distance di sini kita masukkan jarak di sini adalah maksimumnya di 150. Di sini kita informasikan untuk maksimum distance-nya ini kita bisa informasikan 150 dan minimum distance-nya kita bisa isi 50. Atau mungkin maksimumnya di 100 deh, jangan 150 mungkin ketinggian gitu ya. Oke, dari sini kita lihat bahwa si model kita bisa bergerak dengan bebas ya. Ups, tadi sepertinya belum ke ini, limitnya belum ke edit tadi, sorry. Kita edit dulu, limitnya jadi di sini 100. Oke, ya. Kurang lebih seperti ini nantinya. Di sini sudah bisa bergerak, bisa ada limitnya seperti itu. Terus kemudian kita tinggal bikin untuk di springnya sendiri. Nah, untuk springnya sendiri, pada dasarnya kita bisa membuat di part atau mungkin langsung di dalam assembly seperti ini. Untuk cara yang pengen saya coba sampaikan di sini, saya pengen coba untuk membuat springnya itu secara sendiri. Jadi saya coba new part lagi. Terus kemudian saya tinggal informasikan untuk pertama di sini adalah untuk line atau garis untuk bagian tengah dari springnya. Jadi metode untuk pembuatan springnya di sini kita pakainya untuk swap ya, pakai swap seperti itu, dimana untuk tingginya ini kira-kira sekitar 100. Kita nggak pakai ukuran ini langsung, jadi kita hanya garis yang awal di sini hanya untuk referensi saja, dimana nantinya untuk garis ujungnya di sini kita kasih relation dengan assembly-nya nantinya. Nah, kita sudah punya satu garis seperti itu, terus kemudian kita bikin satu sketch lagi adalah untuk uh, bentukan coilnya, untuk profil untuk di coilnya, kurang lebih seperti itu. Dimana ini sini kita akan bikin dengan diameter seperti itu. Kita informasikan diameternya di sini 10. Terus kemudian jarak ke tengahnya adalah di 30, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini kita sudah punya sketchnya, sudah komplit. Tinggal kita exit. Terus kemudian garis yang tengah di sini adalah sebagai padnya, terus kemudian bagian yang lingkaran di sini adalah jadi profilnya. Kurang lebih seperti itu, dimana kita tinggal melakukan proses swipe boss. Dimana untuk proses
untuk pembuatan spring atau coilnya nantinya, kita nggak bisa pakai circular profile karena kita tahu di swap ini kan ada opsi untuk penggunaan circular profile. Tapi kita nggak mau pakai seperti itu, kita pakainya yang sketch profile biasa, di mana kita tinggal pilih profilnya, terus kemudian kita tinggal pilih path-nya. Nah, terus kemudian di bagian option, di sini kita tinggal atur untuk di bagian profile twist, kita masukkan untuk specify twist value. Di mana di sini kita pakainya adalah revolution atau putaran. Bisa juga sebenarnya kita pakai degree, jadi nantinya yang kita masukkan adalah berapa derajat nanti dia akan berputar, tapi lebih mudahnya adalah dengan menggunakan revolution. Di mana kita pengen coba untuk revolutionnya adalah di angka 3. Kurang lebih seperti itu. Di sini saya sudah punya satu buah springnya seperti itu. Ketika saya oke, dia langsung terbuat. Tapi sebelum dia oke, kita bisa atur untuk arah springnya itu clockwise atau counterclockwise atau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita biarkan aja seperti ini. Nah, terus kemudian, ini jangan lupa untuk kita akan melakukan show di sini untuk sketch-nya di sini kita akan show saja untuk mempermudah nanti ketika si model ini di assembly. Nah, terus kemudian kita tahu bahwa spring itu kan pengennya kita bagian atas dan bagian bawahnya itu kan rata ya. Jadi untuk itu kita bikin dulu referensi plane dulu di sini antara titik ini dengan top plane, di mana referensi plane ini nanti kita akan pakai untuk proses pembuatan intersect antara plane atas dan juga plane top plane seperti itu dan modelnya. Jadi kita intersect untuk nantinya kita potong bagian ini dan bagian di sini. Jadi hanya menyisakan body di bagian tengahnya saja. Kita oke. Sudah jadi seperti itu. Ini bisa kita hide. Dan sebelum kita assembly tentunya kita pengen untuk di save dulu. Kita akan menamakan dia spring seperti itu. Terus kemudian kita tinggal assembly. Nah, dari sini kita tinggal insert komponen. Spring kita masukkan seperti ini. Dan yang pertama kali kita match adalah antara titik di sini dengan face lingkaran di sini. Kita membuat dia konsentrik. Dan face di bagian bawah di sini ketemu dengan di bagian bawah sini. Dia koinsiden. Lalu agar dia fix itu biar dia nggak bisa muter, kita tinggal atur untuk di front plane-nya ini antara spring dengan front plane dari si assembly. Nah, kalau seperti ini, kita tahu bahwa ketika si model ini kita bagian atas ini kita deketin seperti ini atau kita turunin, springnya itu dia tidak update ya. Walaupun kita sudah update dengan rebuild seperti ini, dia nggak update karena kita harus menggunakan satu referensi lagi untuk match-nya adalah di sini. Jadi di spring di sini kita lakukan edit sketch. Jadi di sketch yang tadi referensi untuk yang pad-nya tadi, kita edit sketch untuk sebelumnya kita harus untuk di save dulu ya. Kita save dulu dengan nama spring assembly. Terus kemudian dari sketch ini kita kasih referensinya antara ini ujung di sini dengan komponen yang di sini. Kita kasihnya dia coincident. Kemudian kita oke. Dan kita exit sketch, exit edit part. Dari sini kita bisa lakukan pengecekan dengan kita turunin ke bawah springnya, terus kemudian kita rebuild. Spring ini dia akan mengikuti. Ini turun sampai habis, rebuild. Sampai atas, rebuild seperti itu. Nah, oke. Ya, kurang lebih seperti itu untuk assembly-nya. Jadi kita sudah membuat dua hal ya di sini. Jadi kita membuat si assembly untuk springnya dan kita memastikan bahwa springnya itu bisa bergerak. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang akan kita coba lakukan adalah membuat animasi untuk springnya sendiri dengan menggunakan motion study di SolidWorks. Jadi kita tinggal memanfaatkan di sini motion study, kita menggunakan di sini animation, dan untuk proses pergerakan springnya di situ kita menggunakan untuk motor. Di mana untuk motor di sini kita menggunakan untuk linear motor, dan yang akan kita gerakan adalah di bagian atasnya di sini. Kita gerakannya dia ke bawah. Jadi arahnya dipastikan dia panahnya ke bawah dengan cara di sini kita tinggal klik saja. Terus kemudian untuk di bagian motionnya kita tentukan dia distance. Kita masukkan distance, kita masukkan di sini 50.
Jadi dia akan bergerak kurang lebih sekitar 50 mm ke arah bawah dengan waktunya mulai dari 0 sampai ke 5. Jadi kurang lebih selama 5 detik dia akan bergerak kurang lebih sebanyak 50 mm ke bawah mengikuti arah dari si motornya. Ketika kita oke, dan kemudian kalau sudah seperti itu, kita tinggal lakukan proses untuk dikalkulate. Calculate di sini, nantinya dia akan melakukan proses mengkalkulasi pergerakan dari si motornya tersebut. Dan kalau sudah selesai, biasanya ditandai dengan barnya seperti ini, sudah selesai seperti itu, dan ada suara nantinya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lakukan proses untuk di play animation, kurang lebih seperti ini. Kita di play animation. Seperti itu. Nah, tentunya animasi ini juga bisa kita save menjadi bentukan file animasi atau file video berupa AVI, MKV, dan juga MP4 kurang lebih dengan cara seperti ini. Jadi kita tinggal save saja seperti ini dan kita pilih untuk save tipenya apa, terus kemudian kita tinggal save saja. Dan nantinya dia nanti akan otomatis melakukan proses recalculate ulang untuk proses penyimpanannya. Ini dia akan melakukan proses kalkulasi ulang untuk proses penyimpanan dari si videonya. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan dari proses pembuatan Spring Animation dengan menggunakan Motion Study. Semoga video yang saya sampaikan di sini cukup membantu rekan-rekan dalam membuat animasi sederhana dan juga untuk proses pembuatan Spring yang bisa bergerak. Dan akhir kata, saya Nugroho. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.